Elix yang sering diskusi di kanal Islam, mengecoh para apologet Islam, ternyata dia sudah mualaf beberapa hari yang lalu, silakan ditonton. Nah, sebentar, Lek. Mau kutanya ini siapa? Sebentar, Erik. Alek, agama apa, Lek? Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama apa, Lek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin beri salam kok begitu. Udah, konten itu Gurunda. Makanya saya campakkan langsung ke bawah. Gurunda, lanjut. Iya, mana tahu dia mau belajar nanti dinaikkan lagi Bang Naga. Halo, saya sudah menyiapkan kayu bakar untuk membakar mulutnya. Itu Gurunda ya. Kalau asal naik dia Gurunda model kayak gitu Gurunda. Dia melecehkan assalamualaikum Gurunda. Apakah saya naikkan lagi Gurunda? Dia memang sering. Kalau dia mau berdiskusi atau dia mau belajar, biar belajar Bible sama Bang Zuma boleh. Siap. Selamat siang. Ya. Naga tadi ya. Naga mau turunin saya, mau naikin saya nggak apa-apa. Kalau memang mau diskusi ya ayo. Saya baru saja jadi muslim. Saya baru mualaf tanggal 27 Februari. Ya. Itu saja. Dulu saya pernah hampir di di Komal siapa kalau nggak salah Ustadz Kris ya sama Ustadz Tata ya, tapi nggak jadi kan. Bukan nggak jadi tapi belum. Namun setelah 6 bulan saya lebih mempelajari tentang keimanan, keyakinan Islam, lalu saya meyakini kemudian saya memeluk agama Islam sejak 27 Februari ya saudaraku. Di Tangerang saya di Tangerang, di masjid di kota Tangerang. Ya saya menerima bahkan ya alhamdulillah saya lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bang Suma terima kasih ya, terima kasih. Iya Bang Alex. Ustadz Tata, Ustadz Kris yang dulu diskusi dengan saya, ya. Boleh dibesarin ya supaya bisa mengenal semua saudaraku di sini. Masya Allah. Ya. Iya, pernah dulu ini sering diskusi Bapak ini, ingat aku, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, tanggal 27 Februari, ya kita boleh, saya lagi belajar ya, Alhamdulillah kemarin belajar wudhu, belajar sholat Jumat, dibimbing oleh teman-teman, punya sejarah yang cukup panjang. Saya hampir 26 tahun, jadi bukan asal gitu ya, asal. Karena agama adalah tidak berani saya coba-coba gitu ya. Saya harus meyakini kebenaran ajaran. Saya yakin semua ajaran itu di dalam Islam itu membawa damai ya, bukan hidayah. Jadi rahmatan lil alamin ya. Itu kata sahabat saya ya, yang orang Bima, kebetulan beliau pengacara Riko Pujianto ya. Bahkan 3 kali setelah saya yakini, saya minta oke, Pak Raden Anom Islamkan saya. Sekali saya dicuekin gitu, nggak dianggap gitu. Lalu sebulan kemudian kedua kalinya kami sharing, Pak Islamkan saya. Dibiarin lagi. Lalu pada tanggal 26 saya bilang, ini ya saya minta ya, kapan saya diislamkan. Oke, nanti disiapin dulu ya, saya dibelikan peci, saya dibelikan sarung, saya dibelikan baju koko. Ya Alhamdulillah teman-teman, saya belajar ya, saya masih jauh, mungkin ada kalimat saya yang kurang tepat, kurang fasih ya, saya mohon maaf. Demikian saya hanya ingin menyambut, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan benar ya. Ada di VT di Action
007 ya, Bang Action ada, VT saya, kesaksian saya ada. Tapi saya mohon maaf, saya apa adanya beginilah ya. Dulu saya karena istri saya belum siap, ya oke lah saya kasih waktu istri saya. Ternyata setelah saya mualaf, sorenya saya mendapat kabar istri saya drop di Semarang. Lalu saya pulang, pagi sampai di Semarang istri saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, jadi saya belum sempat mengabarkan ke beliau, tapi saya yakin istri saya akan mengikuti saya apabila dia hidup ya gitu. Dan saya sampaikan, bisikkan di jenazahnya saya sudah Islam gitu. Dan alhamdulillah dia tersenyum. Ya, dia tersenyum. Ya kalau memang kita sudah waktunya ya, bukan karena pikiran tapi karena keyakinan yang memang datangnya dari Allah, ya pasti kita akan sampai juga. Demikian Bang Suma ya, terima kasih teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya turun tadi Bapak Alek? Bapak Alek saya kan sering ngikuti, ada berapa kali sebelum Muslim Pak Alek kan menjawab salam yang kayak gitu kan waktu ditanya agama apa. Karena makanya saya mohon maaf dari secara pribadi sendiri, saya pikir Bapak masih oten. Ya enggak apa-apa. Ya kan? Karena waktu setiap waktu Assalamualaikum Bapak kan dulu kan memang kayak gitu waktu naik Assalamualaikum, kan yang Bapak foto-foto seolah-olah saya pikir Bapak masih oten. Makanya saya bilang ini yang makanya saya turunkan langsung. Saya dari pribadi Enggak saya apa-apa. tadi saya menganggap Bapak masih oten. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya anggap aja saya salah karena saya berpikir Bapak masih oten. Dulu kan pun yang kayak gitu karena saya sering di bawah. Assalamualaikumnya kurang pas. Wah, ini Bapak ini mau main-mainkan yang namanya kita agama ya kan. Kalau nggak lewat paus. Ya Pak. Bang Naga. Oh iya paus ya. Bang Naga nggak dimaafin kalau nggak lewat paus. Oke Pak. Ya Nggak saya dimaafin secara kalau pribadi. nggak lewat paus. Sebentar lah ngurusin naga. Sebentar sabar dulu. Saya secara pribadi Pak, saya mohon maaf menurunkan Bapak tadi dan membilang masih berpikir Bapak masih oten. Apakah Bapak memaafkan saya? Oh iya, saya Alek. memaafkan tidak. Iya. Alhamdulillah. Tidak pernah ada sesuatu yang Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya itulah. Ya kehidupan itu roda berputar dan pada satu waktu ya, ketika kita mencari kebenaran yang benar-benar benar, sungguh-sungguh, tentu Allah mengasihani kita. Ya, termasuk Pak Alex ya, termasuk Pak Alex. Nah, di situ yang penting kita membuka hati kita. Saya jelasin, kita sharing tentang kebenaran, bicara-bicara, cerita-cerita. Lalu dia sendiri yang memilihkan nama bagi saya. Namanya 4. Nama saya Soleman, Muhammad, Alexander, Fatih. Lalu saya dijelasin, tokoh ini, tokoh ini sejarahnya ini, tokoh ini. Waduh, berat kali Pak, saya gitu. Pejuang Islam ini Pak Alek, 4-4-nya. Yang satu kalau Nabi Sulaiman Bapak tentu tahu, terus Nabi Muhammad, baginda Rasul Bapak juga tahu. Nah ini saya jelasin Alexander itu siapa, Fatih itu siapa, dijelasin gitu. Oke, mantap saya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Nah, jadi proses 9 bulan ya, 8 sampai 9 bulan ini tidak ada yang kebetulan ya. Di Komal ini juga mengambil bagian ya, di Komal-Komal Bang Juma, kemudian di Komal si Ustadz Kris ya kalau nggak salah ya, Ustadz Fatah juga ya. Dan teman-teman kan diskusi waktu itu adalah awal dari saya memang tidak mau berbantah ya. Saya orang yang tidak mau berbantah gitu. Saya hanya mendengar saja. Tapi ya keseriusan saya di dalam mencari kebenaran. Kebenaran yang benar-benar benar. Kan gitu lah. Itulah saya temukan ini di dalam keyakinan saya Islam
ya saya mohon bantu ya, doakan ya, teman-teman sholat, tolong bantu doa gitu agar Pak Alex ini benar-benar bisa membawa Islam untuk supaya semakin lebih dicintai gitu ya oleh siapapun gitu ya, karena di situ Islam adalah rahmatan lil alamin, kata Bapak Radin demikian. Nah, Buat Bapak, apa yang membuat Bapak masuk Islam? satu saja yang boleh saya yakini bahwa Islam itu cinta damai, tetapi Islam harus berani dalam tanda kutip memerangi kejoliman. Yang benar katakan benar, yang tidak katakan tidak. Nah, itu yang saya pandang dari sosok seorang Raden Anom ya. Tapi saya tidak mendewakan orang ya. Saya hanya kagum dengan beliau. Beliau yang bisa dengan ketulusan ya, yang mau membantu gitu. Sementara saya tidak bicara kepahitannya. Saya melihat fakta dulu, saya pikir kalau orang Kristen nggak setega inilah gitu. Penjarakan anak saya yang nggak salah. Ternyata kita ketemu pengacara yang itu, lalu jaksanya juga keyakinannya itu, penyidiknya juga keyakinannya itu, hakimnya keyakinannya juga itu. Kristen ya, Kristen. Teman-teman boleh lihat video saya ya. Saya vulgar menyampaikan siapa-siapa yang begitu jahat ya. Kami yang membela kepentingan negara justru dibungkam. Mohon maaf, saya nggak menjelaskan secara detail lah. Teman-teman boleh lihat sendiri di video Alex Bapak Riko kan. Kembali soal keyakinan saya, kalau ibu tanya apa yang menyebabkan, ya saya nggak tahu. Kalau di dalam pikiran saya ya itu. Lalu yang kedua, selama 9 hari saya tidur di masjid-masjid. 9 hari, 8 malam kalau nggak salah, di masjid di Cibubur, di masjid dekat Cijantung, di Tomang. Lalu saya sengaja tidur di masjid. Pada saat tidur di masjid besar di daerah Cibubur, pagi subuh itu, saya benar-benar di situ saya di persimpangan. Saya bilang, ya Allah, kalau memang keyakinan saya harus saya yakini, keyakinan yang lama saya tinggalkan menjadi orang Muslim, saya saya mohon diberi tanda gitu. Karena saya lagi berkecamuk nih, lagi marah-marahnya saya lagi marah-marahnya ini dengan aparat penegak hukum itu ya. Saya melihat satu sinar, tidak lebih dari 1 detik atau 2 detik lah, dari tempat mimbar kan, dari tempat mimbar seret gitu. Betul itu jam 3 pagi, jam 3:30 gitu, tek gitu. Nah, sejak itulah saya kok lebih damai gitu ya. Saya lebih tenang gitu. Di antaranya begitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Dan saya memang bertekad ya, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Bang Faruk, Bang Suma juga. Saya ingin menyerahkan diri saya di dalam keyakinan saya Islam ini. Saya nggak main-main. Kalau Alex itu sudah berkata ya 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 gitu. Kalau tidak, saya akan katakan tidak. Saya nggak pernah ragu-ragu di dalam Tabarakallah. Jadi izin ya, alhamdulillah. Beberapa bulan yang lalu Bapak ini udah menyampaikan bahwa tertarik dengan Islam itu ketika dia terpuruk ya, anaknya mengalami sesuatu persoalan hukum dan yang mengadili yang seperti disebutkan tadi itu sesama imannya Kristen. Tiba-tiba seorang dari kita, saudara Muslim kita, tulus membantu mereka. Nah, ini sehingga yang menarik itu ya budi pekerti seorang saudara kita Muslim. Itu ya Pak ya, pernah ngobrol beberapa bulan yang lalu. Bagaimanakah kita bisa menghadapi kejoliman jika kita
itu tidak mendapatkan kekuatan dari Allah, tidak mungkin. Ya, selalu saya katakan bahwa saya akan menghadapi kalian. Lalu tanya, backing saya siapa? Backing Pak Alex siapa gitu? Saya ngomong, backing saya yang kamu sembah tiap hari Jumat. Saya ngomong gitu. Itu belum Islam saya. Setiap hari kamu sembah, kamu Allahu Akbar, itu backing saya. Sekali ini boleh saya sampaikan, mohon izin. Meskipun waktu itu saya Kristen, ya, saya di Happy Garden Blok A. Saya termasuk orang yang ikut berjuang memprakarsai pembangunan Masjid Nurul Huda di depan saya. Di depan rumah saya, boleh dicek di perumahan Happy Garden Blok A nomor 162. Itu masjid besar lantai 3. Saya mohon maaf karena saya di situ koordinator orang Jawa di Batam, saya penggerak. Makanya saya berhadapan dengan PT Kundur yang mayoritas Kristen. Sampai security-nya banyak bilang gini, Pak Alex itu kan Kristen, ngapain Pak Alex bangun masjid? Loh di sini kebanyakan Muslim, masuk kita mau bangun wihara begitu. Nah terjadilah adu debat. Kemudian dari awal seorang orang Singapura, ya namanya kita panggilnya Pak C. Amir, itu datang sama saya, Pak Alex, saya kepingin bangun masjid di sini gitu. Loh bangun aja Pak. Pak Alex nggak keberatan? Enggak lah, saya senang daripada di sini tempat maksiat. Happy Garden itu terkenal maksiat, tempat kumpul kebu, tempat narkoboy, udahlah. Terkenal Happy Garden ya di Lubuk Baja kan, di Kelurahan Batu Selicin. Boleh tanya saya untuk wilayah Nagoya, kebetulan Kota Batam itu saya koordinator. Maka mereka izin. Pak, saya orang Batam Pak Ale. Saya orang Batam. Ya? Saya tahu kawasan itu. Saya orang Batam. Saya tahu. Kawasan itu saya tahu. Ya. Nanti saudaraku Naga datengin aja Happy Garden. Pura-pura nggak tahu ini kok masjid bisa terbangun, bagaimana ceritanya. Ya, di sana Pak Ustadznya kita panggil Pak Haji. Ya, kemudian ibu-ibu pesantrennya Bu Siti namanya. Nah, alhamdulillah. Bagaimana justru dia melihat begini. Ini ada orang Kristen yang mau bela membangun masjid. Maka mereka malu ketika mereka mengaku beragama Islam tapi tidak mendukung program saya. Itu salah satunya. Program saya tidak mau di sini ada kemaksiatan lagi, ya minimal dikurangi lah. Kalau mau ya jangan di sini. Nah itu berbicaralah saya dengan Pak C. Amir. Oke Pak Alex, saya siapin dana 1 miliar. Oke. Silakan, uang dari Singapura ya, banyak kan uang dari Singapura kan banyak. Untuk hal-hal seperti itu kan, pembangunan. Untuk sedekah dan lain sebagainya tuh kan dana dari Singapura banyak, kata Pak C almarhum ini. Lalu Pak Alex bisa jamin, oh baik Pak, nanti malam kita ketemu, kita rapat. Oke, saya panggil ketua DPRD, kawan saya Nuryanto saya panggil. Mas, ini orang Singapura pengen bangun masjid. Laning di Pak Alex, kuwi ning ngarep kuwi ada tanah besar, kurang lebih 30 kali 12 saya kalau nggak salah, hampir 350 meter lah. Nah, yes bangun aja. Loh, engkau ribut karo Kundur, wes bangun aja gitu. Oh siap. Nah disitulah saya perintahkan anak-anak ojek seluruh Lubuk Baja Kota 100 orang kumpul beresin itu kan, di situ tempat buang sampah, buang beling, kaca, rumput tinggi-tinggi, kami gerakkan 1 hari selesai. 50 orang lebih kita babat-babat, kita bakar. PT Kundur tahu itu kan tanah fasum, dipager sama dia. Saya lagi di luar telepon, Pak Alex itu dipager loh Pak Alex sama PT Kundur. Bongkar gitu. Saya bongkar, udah datengin anak-anak semua, siap. Wah, mereka turunkan security 40 orang. Saya ngadep yang namanya Sirait itu. Mana komandannya ini security? Saya bertiga. Ini kamu bongkar nggak? Kalau nggak kamu bongkar, kami bongkar. 40 orang maju semua. Kalau 40 kurang banyak kalian. Ya, saya gitu. Saya dulu begitu ya. Sekarang enggak ya, sekarang. Lalu saya telepon tiap korlap, kumpulin anak-anak suruh ke Happy Garden. Jadi saya perintahkan anak-anak, saya koordinasi sama Polres, Polsek, udah kumpul. Mereka
mundur. Kita pukul mereka mundur, kita bongkar. Lalu saya dekati mereka, akhirnya mereka kasih izin. Kasih izin lalu kami bangun. Termasuk saya ikut bangun, ngedak lah, ngecor lah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah 3 lantai. Demikian. Nah, inilah. Makanya kami mencoba nih bicara sama Bang Juma ini. Bang, tolonglah Bang, kalau abang naik ke Komal janganlah memualafkan mereka Bang. Nggak ada musuh kami lagi nanti di Komal Bang. Asal abang naik ke Komal, nanti ada yang mualaf, ada yang syahadat. Kalau nggak 1 orang, 2 orang. Aduh, habis oten Bang, punah oten. Izin Bang Juma, berilah tanggapan Bang gimana caranya Bang supaya Komal ini lintas agama tetap eksis di TikTok ini loh Bang. Jangan sampai punah gitu Bang. Izin Bang Juma, lanjut. Ya, Masya Allah. Saya sempat mendengarkan penjelasan, paparan dan kesaksian dari Abang Alex. Ya, Masya Allah. Saya mendoakan kiranya Allah memberikan kekuatan kepada abang dan juga dimudahkan setiap urusannya yang baik-baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, sahabat yang ingin kemudian membantu meringankan beban beliau silakan bisa melalui gift. Apalagi beliau ini sekarang adalah seorang mu'allaf dan beliau kemudian dalam keadaan berpuasa. Jadi yang ingin beramal di bulan suci Ramadan ini silakan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Dinda Erik tadi, Al-Quran sendiri menjelaskan ke kita, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berjuang di jalan setan, jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Kita diminta kemudian untuk memerangi saudara-saudaranya setan, memerangi setan itu. Dengan kita memerangi setan yang ada pada diri-diri jiwa-jiwa yang tergadai oleh setan, maka kita telah menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Jangan kita biarkan. Sama seperti Bang Alex, tadinya terpenjara, terkungkung oleh iblis. Begitu mendengarkan tentang Islam, iblisnya kabur, beliau terselamatkan. Nah, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bukan hanya rahmat kepada kita, tapi juga rahmat kepada semua manusia. Bagaimana cara rahmat itu bisa mereka terima, rahmat itu bisa mereka kemudian raih melalui lisan-lisan kita sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Ini yang kemudian yang ingin disampaikan kepada Dinda Erik, bahwa keberadaan kita di dunia sosial media, kita bentuk yayasan Apologet Islam Indonesia dan yayasan-yayasan yang lain, itu untuk membantu sekaligus negara ini, untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena di kalangan kita ada yang sekolahnya tinggi, tapi tidak mampu membedakan antara kucing dengan ayam, antara sapi dengan kambing, antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan setan. Ada. Maka tugas kita kemudian sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Apa kata Allah? Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Rasul Muhammad untuk meneguhkan kemudian kaum manusia, meneguhkan mereka kemudian untuk meneguhkan Islam dalam jiwa-jiwa mereka. Nabi Muhammad diutus untuk meneguhkan itu. Nah, sementara kita umatnya dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika dosa-dosa kalian ingin diampuni oleh Allah dan kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti Rasulullah. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang kafir, maka kita harus mengikuti beliau. Kita juga harus memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Jadi ketika kemudian tak ada lagi orang kafir di Indonesia misalnya, maka dakwah akan semakin indah. Kenapa? Karena yang kita kaji senantiasa hanya Al-Quran, 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 Al-Quran. Artinya Indonesia akan bersemi dengan rahmatan lil alamin.
Ketika Indonesia bersemi dengan rahmatan lil alamin, maka selamatlah jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Saya kira begitu, Dinda Erik. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, sahabat.